sayap kanan. Kemudian di sini ada os sacrum, yang di bawahnya ada os coccygeus. Kemudian anatomi panggul, di sini ada L4 atau lumba 4, L5 atau lumba 5, linea innominata, simfisis, tepi atas simfisis, tepi bawah simfisis. Kemudian pada bagian belakang di sini ada spina ischiadica, di sini ada spina iliaca posterior superior, di sini ada spina iliaca posterior inferior. Kemudian ini spina iliaca anterior superior, di sini ada spina iliaca anterior inferior. Yang kedua, kita akan menjelaskan bidang Hodge yang bertujuan untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah janin memasuki dasar panggul ibu. Yang pertama, bidang Hodge 1, yaitu sejajar dengan pintu atas panggul di atas simfisis dan sejajar dengan promontorium. Kemudian bidang Hodge 2 di bawah simfisis sejajar dengan bidang Hodge 1. Kemudian bidang Hodge 3 sejajar dengan Hodge 1 dan Hodge 2 setinggi spina ischiadica yang tulang ini. Kemudian bidang Hodge 4 sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3 setinggi tulang coccygeus. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang anatomi kepala janin. Yang pertama adalah sinus foot, sutura frontalis, sutura coronaria, sutura sagittalis, sutura lambdoidea. Kemudian sini ada occiput, subocciput, ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil. Saya akan menjelaskan mekanisme persalinan normal. Yang pertama ada engagement, yaitu kepala janin sudah memasuki garis panggul. Kemudian yang kedua itu adalah ada descent, yaitu penurunan kepala seiring terjadinya kontraksi. Yang ketiga itu ada fleksi, yaitu dagu janin menyentuh dengan dada seperti ini. Kemudian yang keempat adalah putaran ekstradarah, yaitu kepala janin memutar mengarah ke bawah simfisis. Kemudian yang kelima adalah emersi, yaitu dagu janin menjauhi dada sehingga lahirlah ubun, dahi, hidung, mulut, dan dagu. Kemudian dia akan memutar secara spontan, yaitu putaran aksiluar. Pada tahap ini kita periksa bahwa ada liter besar di lehernya. Jika ada, namun lilitannya longgar, bisa lepaskan lewat kepala. Namun jika ada, tapi lilitannya kuat, maka jepit-jepit potong. Kemudian yang terakhir itu ada ekspresi, yaitu lahirnya bahu kepala, bahu depan, bahu belakang, kemudian siku, perut hingga kaki janin. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ibu permisi ya, saat ini kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan sebelah kiri ya, kanan ya Bu ya. Ibu boleh kemudian kita raba pada nadi radialisnya. Kita pompa terus sampai nadi radialisnya sudah tidak teraba.
tidak teraba kita tambah 30. Selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara membentuk DJJ. Pertama, kita info konsep. Terus ibu, di sini saya akan melakukan DJJ. Pakai hasilnya 110/70. Kemudian kita lakukan yang kedua yaitu tahap kedua yaitu menggunakan stetoskop pada nadi brachialisnya untuk mengecek apakah hasilnya sinkron atau tidak. Di mana untuk melihat apakah kondisi janinnya baik atau tidak. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Dan kita bantu buka baju ibunya. Kemudian kita tentukan bentuk maksimumnya di mana itu merupakan dokter. Untuk hasilnya tetap sama yaitu 110/70. Kita dengar Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara menghitung his atau kontraksi. Nah, pertama-tama kita lihat dulu raut wajah ibu, apakah ibu sedang mengalami kesakitan atau tidak. Jika iya, kita raba pada fundusnya apakah terasa keras atau tidak. Jika keras berarti ibu sedang mengalami his atau kontraksi. Nah, pada saat itu kita akan menghitung dalam 30 menit, kita hitung per 10 menit, dan kita hitung juga frekuensinya berapa menit dan durasinya berapa detik. Jika his ibu terhitung kurang dari 20 berarti itu his lemah yang kita tandakan pada kartograf kita titik-titikkan. Kemudian jika his ibu 20 sampai 40 detik itu dinamakan his sedang. Nah, terus kita hasilkan pada kartograf. Yang terakhir, jika his ibu lebih dari 40 berarti his kuat, kita hitamkan pada kartograf. Kemudian materi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bila Nazila, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu, yaitu untuk menentukan di mana punggung janin ibu. Apakah ibu bersedia? Baik Ibu, kita tutup sampiran terlebih dahulu. Setelah menutup sampiran, kita bantu ibu untuk membuka bajunya. Ibu, saya bantu ya Ibu. Ibu permisi ya. Pada perut bagian atas ibu teraba lunak, yaitu kemungkinan bokong janin ya Ibu. Pada perut bagian kiri ibu teraba keras makan yang kemungkinan punggung janin. Kemudian pada perut sebelah kanan ibu teraba bulat-bulat kecil yang kemungkinan itu adalah ekstremitas janin. Nah, setelah melakukan Leopold sudah ditemukan letak punggung janin yaitu di sebelah kiri. Kemudian kita akan melakukan detak jantung janin. Ibu, saya minjam tangannya ya Ibu. Lakukan selama 1 menit. Untuk hasil DJJ-nya adalah 120 per menit. Selanjutnya kita akan melakukan resusitasi bayi. Resusitasi bayi ini dilakukan ketika bayi setelah lahir namun dia tidak menangis. Setelah itu sebelumnya kita menggunakan alat pelindung diri, kemudian kita cuci tangan dengan 6 langkah, kemudian menggunakan handphone. Setelah menggunakan APD, kita lihat penilaian awal pada janin yang baru lahir,
menangis, kita potong tali pusatnya yang berjarak 7-10 cm dari perutnya. Kita bawa bayi ke meja resusitasi bayi. Nah, yang pertama kita akan melakukan langkah awal yaitu menjaga kehangatan bayi, yang dimana kita sudah mempersiapkan lampu sorot yang berukuran 60 watt dan berjarak 60 cm dari bayi. Kemudian kita posisikan bayi, sudah baik. Kemudian kita isap lendirnya menggunakan delay, yang kita hisap lendir pada mulut sedalam 5 cm, kemudian buang di bengkok, kemudian pada hidung kiri dan kanan sedalam kurang dari 3 cm. Setelah itu kita keringkan, kita lap mukanya, badannya, kemudian punggungnya. Kemudian jangan lupa kita rangsang taktil. Lalu kita lepaskan kainnya, ganti dengan kain yang sudah disiapkan di bawahnya. Kita letakkan di ember. Setelah itu kita posisikan bayi, posisikan ulang. Kemudian yang terakhir kita lakukan penilaian lagi, apakah bayi menangis atau tidak. Jika bayi menangis, kita lakukan asuhan pasca resusitasi. Namun jika bayi masih belum menangis, kita lakukan VTP atau ventilasi tetapan positif. Baiklah, sekarang kita akan melakukan ventilasi percobaan terlebih dahulu selama 2 kali. Nah, jika dadanya tidak mengembang, berarti kita ada 3 penyebabnya. Salah satunya yaitu masih ada lendir di daerah mulut atau hidung. Kemudian yang kedua, apakah kepala bayi tidak ekstensi. Yang ketiga, mungkin sungkupnya bocor ketika kita melakukan pompa. Nah, jika dadanya mengembang, kita lanjutkan pompa sebanyak 20 kali. Oksigen sebanyak 20 cm. Kita letakkan sungkupnya pas dengan mulut dan hidung. Kita lakukan sebanyak 20 kali pompa selama 30 menit. Seperti ini. Pompa lepas 1, pompa lepas 2, pompa lepas 3, pompa lepas 4 hingga sampai ke 20. Jika kita sudah selesai memompa sebanyak 20 kali dalam 30 detik, kita akan mendengar frekuensi jantung selama 6 detik. Jika frekuensi jantung bayi hanya 40-60 kali per menit, maka kita akan lakukan VTP yang kedua sampai frekuensi jantungnya menyampai ke angka lebih dari 100 kali per menit. Baik, hasil dari kita VTP tadi, frekuensi jantung janin sudah di angka 100 kali per menit dan bayi sudah menangis. Nah, kita tidak perlu merujuknya, namun jika dia belum menangis dan frekuensi jantungnya masih di bawah 60, berarti kita harus merujuk.